Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Hello. Today we are studying how is Joshua going to possess Canaan. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana Yosua akan mengambil alih Kanaan. Our first scripture is Joshua 1:8. Ayat pertama kita diambil dari Yosua pasal 1, ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." So there is 5 instructions in this scripture. Jadi ada 5 petunjuk di dalam ayat ini. Let us look at number 1. Mari kita lihat yang pertama. This book of the law shall not depart from your mouth. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. The book we're talking about is the Bible. Kitab yang kita bicarakan di sini adalah Alkitab kita. The Old and the New Testament. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. In the scripture, it explains the power of our mouth. Alkitab bicara tentang kuasa mulut kita. So many times we let words come out of our mouths without thinking. Banyak kali kita biarkan musik keluar dari mulut kita tanpa kita berpikir. But this was one of the keys that God was giving Joshua. Tapi ini salah satu kunci yang diberikan Allah pada Yosua. They had to be careful what they said. Mereka harus hati-hati dengan apa yang mereka ucapkan. They had to speak words of faith. Mereka harus memperkatakan perkataan iman. And in Joshua 6:10, let us read that. Dan dalam Yosua pasal 6 ayat 10, mari kita baca. Yosua pasal 6 ayat 10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. In this chapter, Joshua was taking his people, his army to war. Dalam pasal ini, Yosua lagi memimpin tentara Israel ke dalam peperangan. They were marching around the city of Jericho. Mereka berbaris dan mengelilingi kota Yeriko. And this was the last day of their march, and they were given special instructions. Dan ini adalah hari terakhir. Pada saat itu mereka diberikan instruksi, petunjuk khusus. They were getting tired. Mereka lelah. They were marching around that city, and it didn't make sense to them. Mereka lagi berbaris mengelilingi kota itu. Dan itu sepertinya tidak masuk di akal mereka.
but they had to keep on and be strong. Dan mereka tetap harus siap, mereka harus kuat. And now, in this day, Joshua told the people, "You shall not shout or even make a noise with your mouth." Dan pada saat itu Yosua memberitahukan kepada orang-orang bahwa kalian jangan ribut, jangan bicara, jangan bikin keributan dengan suaramu, dengan mulutmu. They weren't even allowed to speak a word. Mereka bahkan tidak diizinkan untuk memperkatakan satu perkataan. But then there came the moment when Joshua said, "Now shout," and they shouted. Lalu tiba waktunya ketika Yosua berkata, berteriaklah. Mereka bersorak, mereka berteriak. It was that shout that caused the walls of Jericho to fall down. Sorakan itulah yang menyebabkan tembok Yeriko runtuh. I just want to emphasize the power that God has invested in our mouth. Saya hanya ingin untuk menekankan kuasa yang Tuhan taruh di mulut kita. In verse 18 of Joshua 6 is another interesting scripture. Di ayat yang ke-18 itu adalah ayat yang menarik di dalam Yosua pasal 6. Dikatakan, tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. This is the power of God's word. Ini adalah kuasa dari firman Tuhan. Faith is established as we speak God's word. Iman itu ditegakkan saat kita memperkatakan firman Tuhan. If you are discouraged, start speaking the word of God to yourself. Jika engkau kecewa, mulailah memperkatakan firman Tuhan untuk dirimu sendiri. Soon you will be lifted up in your spirit. Maka tidak lama engkau akan bangkit dalam roh. In the book of Esther, chapter 7, verse 8, we see the power of death is also in the mouth. Dalam kitab Esther pasal 7 ayat 8, kita melihat kekuatan maut juga ada pada mulut. Ayat 7 ayat 8, ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Esther berbaring. Maka tita raja, masih jugakah ia hendak menggagai sang ratu di dalam istanaku sendiri? Kata tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. We need to realize the power of our words. Kita harus menyadari ada kuasa dalam perkataan kita. We need to be careful what we say. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. As ministers of the Lord, we are to speak life to people around us. Saat kita memperkatakan terang terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Another thing that we need to do is meditate on God's word. Hal yang lain yang perlu kita lakukan adalah kita merenungkan firman Tuhan. Joshua 1:8 tells us to meditate day and night. Yosua 1:8 memberitahukan kepada kita untuk merenungkan itu siang dan malam. In Psalm 119 verse 15. Dalam Mazmur 119 ayat 15. Mazmur 119 ayatnya yang ke-15.
Firman Tuhan berkata demikian. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. So, what are we to be thinking about? Jadi apa yang kita pikirkan? The word commands us to be thinking about God's laws and ways. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk memikirkan tentang titah-titah Tuhan, jalan-jalan Tuhan. In verse 16, it tells us to delight ourselves in God's statutes. Di ayat yang ke-16 dikatakan, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Okay. And not to forget God's word. Dikatakan kita harus bergembira, bergemar dalam ketetapannya, dan tidak melupakan firman. We can do that by memorizing it. Kita bisa melakukannya dengan cara mungkin menghafal ayat itu. I remember when we lived in Indonesia in the 70s. Saya ingat waktu kami hidup di Indonesia di tahun 70-an. We worked with an orphanage. Kami waktu itu bekerja di panti asuhan. For the Christmas program, one of the girls had memorized the 119th Psalm. Jadi waktu kegiatan Natal, salah seorang anak dia menghafal lagu Mazmur 119. So if a child can learn a very long psalm like 119, so can you. Jadi bayangkan saudara, kalau seorang anak saja bisa menghafal satu nyanyian yang begitu panjang, Mazmur 119, bagaimana dengan saudara? Pasti Anda juga bisa. So oftentimes we are over-dependent on our phones. Saudara, seringkali kita terlalu bergantung kepada pikiran kita, kepada alat-alat yang kita miliki. We need to write out the scriptures. Saudara, mari kita menulis ayat-ayat firman Tuhan itu. When we worked in the Fiji Islands, we had a pastor come from New Zealand. Waktu kami bekerja di Pulau Fiji, ada seorang pendeta datang dari Selandia Baru. And he ministered for 1 hour. Dan dia melayani selama 1 jam. The only words he spoke was scriptures. Perkataan satu-satunya yang diucapkannya adalah ayat-ayat firman. And he said them all correctly. Ya, dan dia akhirnya membereskan, meluruskan semuanya mereka. After the meeting, I asked him, how could you memorize so many scriptures? Sudah ibadah itu saya bertanya kepada dia, bagaimana mungkin kamu bisa menghafal begitu banyak ayat? He said, I can't memorize. Dia berkata, saya tidak bisa menghafalnya. I said, well, how did you learn them? Saya tanya, jadi bagaimana kamu mempelajarinya? He said, I wrote them out. Dia berkata, saya menulis ayat-ayat itu. He had been to university. Dia sudah ke universitas. He had been brainwashed. Dia telah dicuci otaknya. And it took him 7 years of writing out the scripture to renew his mind. Dan dibutuhkan 7 tahun untuk dia menulis ayat-ayat firman untuk memperbaharui pikirannya. So when he stood to speak the word, it just poured out of him. Jadi ketika dia berdiri dan memperkatakan firman, itu mengalir begitu saja dari dirinya. So you can do it too. Jadi saudara juga bisa melakukannya. The third point of
Joshua 1:8 is by observing to do according to all that's written in the law. Poin yang ketiga dari Yosua 1 ayat 8 adalah bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Let us read Deuteronomy 4:6. Mari kita baca Ulangan 4 ayat 6. Ulangan 4 ayat 6 firman Tuhan, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. So oftentimes we find people that want to be wise and understanding, Jadi seringkali kita menemukan orang-orang yang ingin menjadi bijaksana dan berakal budi. but there's only one way to become wise and understanding, Tapi hanya satu cara untuk menjadi bijaksana dan berakal budi. and that is to think about God's word and then to do it. Yaitu dengan cara memikirkan tentang firman Tuhan dan melakukan. And when you do it, people around you take notice and they ask questions. Dan ketika saudara melakukannya, maka orang-orang di sekelilingmu mereka memperhatikan dan mereka bertanya. Because people are looking for a better way of life. Karena orang-orang lagi mencari jalan terbaik untuk kehidupan mereka. And this world cannot offer it to them. Dan dunia ini tidak bisa menawarkan itu kepada mereka, memberikan itu kepada mereka. So God has entrusted his wealth to you and I. Jadi Tuhan mempercayakan kekayaannya kepada saudara dan saya. These are the statutes. Ini adalah ketetapan-ketetapannya. These are the precepts. Ini adalah hukum-hukumnya, titah-titahnya. These are the testimonies. Ini adalah kesaksian-kesaksiannya. These are the laws. Ini adalah hukum-hukum Allah. And God told Joshua to tell the people to be careful, to think about it and to do it. Dan Tuhan memberitahukan kepada Yosua untuk berhati-hati, untuk memikirkannya dan melakukannya. And as they did, just walk obediently, God gave Dan them saat mereka- great victories. Dan saat mereka melakukannya, Tuhan mau dia berjalan dengan ketaatan dan mengalami kemenangan. Proverbs 23:26 says, Amsal pasal 23 ayat 26 berkata, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. everything in our culture is crying for our hearts. Segala sesuatu di dalam budaya kita, mereka selalu berseru untuk mendapatkan hati. Our hearts are the most precious thing we have. Hati kita adalah hal yang paling berharga yang kita miliki. So realize that God wants to come and live in your heart. Jadi sadarilah bahwa Tuhan mau datang dan hidup tinggal di dalam hatimu. He wants your heart Dia menginginkan hatimu. because if he's in your heart, you have eternal life. Sebab jika ia ada dalam hatimu, kau memiliki kehidupan yang kekal. And he says here, let your eyes observe my ways. Dan dia katakan di sini bahwa biarlah matamu itu menyelidiki jalan-jalanku. Okay, Matthew 28:20. Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Matius 28 ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. So this was one of the things that Jesus was teaching the multitudes when he was here on this earth. Inilah salah satu yang diajarkan oleh Yesus kepada orang banyak waktu Yesus ada di muka bumi. He was teaching them to observe and do the commands. Dia mengajarkan kepada mereka untuk menyelidiki dan melakukan perintahnya. The second part of Matthew 28:20, Jesus tells the disciples that he's with them always, even to the end of the age. Di bagian yang kedua dalam Matius 28 ayat 20, Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa dia akan selalu menyertai mereka senantiasa sampai kepada akhir zaman. Isn't that good to know? Apakah ini suatu yang luar biasa untuk kita bisa mengetahui akan hal ini? Whatever we go through, we know that he is with us. Apapun yang kita alami, apapun yang kita lalui, kita tahu Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. So if we observe to do what is written, then we will make our way prosperous. Jadi ketika kita menyelidiki segala sesuatu yang ditulis, yang sudah tertulis, maka kita akan mampu untuk melewati segala persoalan. Let us read Psalm 1, verse 3. Mari kita baca dalam Mazmur 1 ayatnya yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. And that is what we're looking for, isn't it? Itulah yang kita cari, betul? We want to be like a tree Kita mau menjadi seperti pohon and has fruit in its season. Kita mau menjadi seperti pohon yang memiliki buah pada musimnya. And we don't want our leaf withering. Dan kita tidak mau hidup kering, ya. And we need to have prosperity whatever we do. Dan kita mau berhasil dalam apapun yang kita lakukan. So when we follow God's words, he has promised to fulfill these things. Supaya ketika kita melakukan firman Tuhan, maka janjinya bahwa dia akan menggenapi semuanya. Deuteronomy 29:9. Dalam Ulangan pasal 29 ayat 9, firman Tuhan berkata, sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. This covenant that God has made with man is very powerful. Perjanjian yang telah dibuat Allah dengan manusia itu sangat luar biasa. It will give us success Itu akan memberikan kepada kita keberhasilan if we obey it. jika kita mentaatinya. And we're going to end our lesson today with a prayer from Genesis 24:12. Dan kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan satu doa dari Kejadian pasal 24 ayat 12. Lalu berkatalah ia, doa ini dikatakan, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Abraham served God on a mission. Abraham mengutusnya untuk satu misi. And he prayed and asked God for success in his mission. Dan hamba Abraham ini berdoa dan meminta Tuhan memberikan dia keberhasilan dalam misinya. And so also we need. Demikian juga itu yang harus kita doakan.
Thank you for listening today, and please take these words into your heart to do them. Terima kasih karena Anda sudah mendengarkan hari ini, dan kiranya firman ini saudara bisa ambil dan pegang dan melakukannya. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Bye-bye. Bye. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto